Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya. Salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa merasakan nikmatnya menuntut ilmu. Walaupun tentunya kita masih belajar dalam keadaan daring, belum bisa untuk tatap muka, tetapi mudah-mudahan apa yang kita usahakan, apa yang kita korbankan daripada waktu kita untuk belajar dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa dipahami bersama. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang uslub insya. Sebagaimana yang dicontohkan dalam kitab, ya silakan bisa dibuka kitabnya di halaman 47. Uslubil insya, itu berjudul uslub insya. Ya, kita mengulang pembelajaran yang telah lalu dan ini sudah kita pelajari. Contohnya adalah qala Syafi'i fi nushi, yaitu perkataannya Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam nasihatnya yang berbunyi yang pertama, da'il ayyam taf'al ma tasha wa tib nafsan idza hakamal qada. Biarkanlah hari-hari berbuat apa yang dia sukai. Wa tib nafsan idza hakamal qada. Tegarkanlah jiwa apabila takdir telah menjatuhkan ketentuannya. Wala tajza' li haditsatil layali fama li hawaditsid dunya baqa. Janganlah engkau muram dengan musibah malam yang terjadi. Fama li hawaditsid dunya baqa. Maka tidaklah ada musibah-musibah di dunia ini yang kekal abadi. Wa kun rajulan 'alal ahwali jaldan wa shimatuka samahatu was-sakha. Jadilah engkau laki-laki sejati. Tatkala tertimpa musibah, engkau sabar. Begitu juga akhlakmu yang lapang dan juga mulia. Wala tarjus samahata min bakhilin, fama fin nari lidham'ani ma'u. Janganlah engkau berharap sebuah kelapangan, sebuah pemberian dari orang yang bakhil. Fama fin nari lidham'ani ma'u. Sebagaimana pada api orang yang bakhil tidak ada air bagi orang yang haus. Ya, inilah sepenggalan perkataan dari Al-Imam Asy-Syafi'i yang kaitannya dengan uslub insya. Apa kaitannya dengan pembelajaran pada hari ini atau dengan pembelajaran tentang uslub insya? Maka kita akan lihat dari pengertian uslub insya. Arafta fil wahdati dirasati tsalitsah anna al-khabar huwa ma yahtamilu sidqa wal kadhib li dzatihi dun nadhar ila qailih. Kita telah belajar pada pembelajaran-pembelajaran sebelumnya bahwasanya khobar adalah suatu yang mengandung kebenaran, juga bisa mengandung kebohongan zatnya. Duna nadhar ila qailih, tanpa melihat siapa yang mengatakannya. Ini adalah khobar. Sekarang kita akan lihat apa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i tadi. Unduril an ila qauli syair. Lihatlah sekarang pada perkataan penyair, da'il ayyam. Biarkanlah hari-hari. Tib nafsan. Tegarkanlah jiwa. Wa kun rajulan. Jadilah seorang laki-laki sejati. Wala tadza'. Janganlah murung. Wala tarju. Janganlah berharap. Tulahid anna syair ya'murul mar'a fil jumal ats-tsalatsil ula an yad'al ayyam taf'alu ma tasha.
Perhatikan, penyair memerintahkan seseorang pada 3 jumlah yang pertama atau 3 kalimat yang pertama, an yad'al ayyam taf'alu ma tasha, agar membiarkan hari-hari melakukan apa yang dia sukai. Wa ayyakuna radiyan nafs bima yuqaddiruhu Allah min masaib, dan agar jiwa itu ridho, rela dengan apa yang telah Allah takdirkan dari musibah-musibah. Syuja'an fi muwajahatil ahwal, menjadi laki-laki sejati. Syuja'an, pemberani, fi muwajahatil ahwal, di dalam menghadapi musibah-musibah. Wa yanhahu fil jumlatainil akhiratain anil jaza' wa intidharil 'atha minal bakhil. Dan penyair melarang pada 2 jumlah terakhir anil jaza', yaitu dari merasa murung, wa intidharil 'atha minal bakhil, dan menunggu pemberian dari orang yang bakhil. Fal yasihu ayyuqal sya'ir innahu shadiqun fi kalamih hada au kadhib. Maka apakah benar jika dikatakan kepada penyair, innahu shadiqun, sesungguhnya kamu benar dalam ucapannya, au kadhib, atau kau bohong di dalam ucapanmu misalnya. Tab'an la, tentu saja tidak, ya, tidak ada hubungannya dengan benar maupun dusta atau bohong. La yasihu ayyuqal lahu dhalik, tidak benar kita katakan seperti itu. Lianna sya'ir la yukhbiruna bi khusuli syai' aw adami khusulih, wa innama huwa ya'mur wa yanha. Dikarenakan penyair tidak memberitakan atau tidak mengkabarkan agar tersampaikannya berita kepada kita atau tidak tersampaikannya. Wa innama huwa ya'mur wa yanha, tidak lain penyair adalah dia memerintah, wa yanha, dan melarang. Wa mislu hadzal uslub yusamma insya. Dan contoh seperti ini atau uslub seperti ini, inilah yang dinamakan dengan insya. Fa uslubul insya idzan huwal kalamul ladzi la yahtamilu sidqan wala kadiban, li'annahu la yukhbiruna bi husuli syai' aw adami husulih. Dikarenakan yang namanya insya adalah suatu kalam la yahtamilu sidqan wala kadiban, yang tidak mengandung kemungkinan benar dan juga kemungkinan bohong. Li'annahu la yukhbiruna bi husuli syai' aw adami husuli. Dikarenakan dia tidak memberitakan agar tersampaikannya sesuatu atau tidak tersampaikannya sesuatu. Sehingga dari sini uslub insya adalah suatu ucapan yang tidak mengandung kemungkinan benar maupun kemungkinan bohong, dikarenakan uslub insya tidaklah memberitakan atau mengkabarkan agar berita sampai kepada kita maupun tidak sampai. Ya, artinya berita tersebut bukan pengkabaran. Ya, karena uslub insya sendiri tadi salah satunya adalah dengan perintah ataupun larangan. Kemudian macam-macam uslub insya. Macam-macam uslub insya di sini. Yang pertama adalah al-insya'it talabi, yaitu insya talabi. Apa itu insya talabi? Wa huwa ma yastad'i syai'an matluban ghairu hasilin waqta talab. Adalah ungkapan kalimat yang menuntut suatu permintaan yang belum diperoleh ketika memintanya. Apa maksudnya? Ya, jika ada sesuatu perintah atau larangan, maka pelaksanaannya adalah setelah dilakukannya perintah atau larangan tersebut. Ijlis ya Khalid. Duduklah wahai Khalid. Maka Khalid tidak akan duduk setelah ada orang yang mengucapkan ijlis ya Khalid. Duduklah wahai Khalid. Itu maksudnya. Wa yakunu bil amri wan nahyi kama marra. Maka insya talabi ini ada kalanya dengan perintah dan juga dengan
larangan, kama marra, sebagaimana yang telah lewat. Kama yakunu bi umurin thalathah ukhra. Sebagaimana juga dengan 3 hal yang lainnya, yaitu al-istifham, pertanyaan, kemudian an-nida, panggilan, wa tamanni, dan juga harapan. Wa sayati tafsilu dzalik, dan akan datang insyaallah rincian daripada itu, dan insyaallah nanti akan dirinci. Sekarang yang kedua, ya, macam uslub insya yang kedua adalah insya ghairu talabi. Wa huwa ma la yastad'i matluban. Uslub ghairu talabi, ya kita tetap artikan uslub ghairu talabi, adalah ungkapan kalimat yang tidak menuntut suatu permintaan. Di sini tidak ada tuntutan apapun setelah ada orang yang mengucapkannya. Kalau tadi ketika ada perintah, maka harus ada pelaksanaannya. Ini tuntutannya. Akan tapi ketika insya ghairu talabi, maka tidak ada tuntutan dari suatu permintaan. Walahu siyagh katsirah. Maka di sini memiliki sigoh yang banyak. Di antara yang pertama ada ta'ajjub. Ya, ta'ajjub, suatu yang ta'ajjub atau heran. Ma'ajmalas sama, alangkah indahnya langit. Di sini tidak ada permintaan dari pelaksanaannya. Kemudian yang kedua al-qasamu, yaitu sumpah. Qaqouli ta'ala wa syamsi wa duhaha wa yakunu bil waw wal ba wa ta wa ghairiha. Maka yang namanya sumpah dengan wawu, ya wawul qasam, kemudian baul qasam dan taul qasam, maka di sini juga tidak ada tuntutan ketika sudah diucapkan. Kemudian yang ketiga ada at-taraji, harapan. Wa yakunu bil alla wa asa. Bisa juga dengan la'ala dan juga asa, wa ghairihima, dan juga yang lainnya. Qaqouli ta'ala fa'asallahu ayyatiya bil fath. Itu contohnya. Kita langsung masuk keempat, af'alul madah, pada fiil-fiil yang merupakan pujian, waddam, dan juga celaan. Ka ni'ma wa bi'sa, seperti contohnya adalah ni'ma, yang artinya sebaik-baik, wa bi'sa, yang artinya seburuk-buruk. Contohnya adalah ni'ma syabu al-barru biwalidayhi wa bi'sal khuluqu al-kadhib. Sebaik-baik pemuda, ni'ma syab, adalah al-barru biwalidayhi, yaitu dia yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Wa bi'sal khuluqu al-kadhib, dan seburuk-buruk akhlak adalah al-kadhib, yaitu dusta. Ya, ini ketika ada ucapan seperti ini, maka tidak ada tuntutan. Maka ini masuk kategori insya ghairu talabi. Kemudian penjelasan daripada macam-macam insya talabi, maka di sini yang pertama tadi ada al-amr, perintah. Walahu maknan hakiki, maka memiliki satu makna hakiki, yaitu talabul fi'li ala jihadil isti'la wal ilzam, permintaan mengerjakan, ala jihadil isti'la wal ilzam, ya, dari sisi tinggi maupun suatu keharusan, minal kabir ila shaghir, dari yang besar kepada yang kecil. Kal amri shadir, seperti perintah dasar atau yang berdasar, minal abi ila ibnihi, dari seorang ayah kepada anaknya. Wa minal ustadi ila tilmidih, dari ustad kepada muridnya. Ya, ketika ada perintah, misalnya berdiri wahai pelajar, kum ya talib, maka setelah ada ucapan seperti itu baru ada pelaksanaannya, maka talib tersebut berdiri. Itu maksudnya. Kemudian yang kedua ada an-nahi, larangan. Wa huwa talabul kaf 'anil fi'li, yaitu permintaan cukup di dalam mengerjakan, ala jihadil isti'la wal ilzam, dari sisi tinggi maupun keharusan. Kan nahi as-sadir minallahi li'ibadih, seperti larangan yang berdasar dari Allah kepada hambanya. Fi misli qawlihi ta'ala wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, wa hadha huwal ma'na al-hakiki linahi. Dan ini dia makna yang hakiki daripada larangan tersebut. Nah, wala tufsidu, janganlah merusak, janganlah kalian merusak. Maka setelah ada larangan, maka permintaannya adalah cukup dari melakukan kerusakan.
Kemudian yang ketiga al-istifham, yaitu pertanyaan. Wa huwa talabul ilmi, meminta agar tahu, ya, tahu dengan sesuatu. Lam yakun ma'luman min qabl. Ketika tidak ada pertanyaan, maka tidak tahu sebelumnya. Kaqaulika, seperti perkataanmu, mata tawalla Umar al-khilafah. Kapan Umar menguasai atau memerintah al-khilafah, suatu kekhalifahan. Wa hadha huwal ma'na al-haqiqi lil istifham, dan ini merupakan makna daripada istifham yang hakiki. Ya, jadi ketika belum ada pertanyaan, maka tidak akan tahu. Tetapi ketika sudah ada pertanyaan, mata tawalla Umar al-khilafah, kapan Umar memerintah pemerintahan dalam khilafah misalnya, maka setelah itu baru tahu. Kemudian yang keempat, at-tamanni huwa talab syai' al-mahbub alladhi la yatawaqqa' husuluhu listihalatih, yaitu meminta sesuatu yang dicintainya tetapi tidak akan mungkin terjadi, ya, tidak akan mungkin terjadi dikarenakan keadaannya. Au li bu'dil husuli alaih, atau jauh dari terjadinya itu. Kaqouli Abil Aitahiyah, seperti perkatanya Abul Aitahiyah, nama seorang penyair di sini. Ala laita syabab ya'udu yawman fa ukhbirahu bima fa'ala al-musyib. Tidaklah muda itu akan kembali hari ini. Fa ukhbirahu bima fa'ala al-musyib. Maka kabarkanlah kepadanya dengan apa yang telah dilakukan oleh penua, ya, atau sesuatu yang tua. Jadinya di sini muda itu pasti tidak akan kembali lagi karena memang sudah tua, ya. Karena tua sudah melakukan apa yang memang menjadi hakikatnya. Wa adatu tamani hiya laita, dan huruf tamaninya di sini, huruf pengharapannya adalah dengan laita. Kemudian yang kelima ada an-nida, yaitu panggilan. Huwa talabul iqbal biharfin naib an ad'u. Di sini meminta agar menerima di sini dengan huruf sebagai pengganti dari berdoa. Kaqouli ta'ala, atau pengganti dari memanggil, seperti firman Allah, ya Musa aqbil wala takhaf innaka minal aminin. Wa ma'nahu al-hakiki talabul iqbal. Dan makna hakikinya di sini adalah permintaan untuk menerimanya. Aqbil, terimalah. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwasanya macam-macam insya talabi, yaitu ada amar, kemudian ada nahi, ada istifham, yaitu pertanyaan, kemudian tamanni, harapan, kemudian yang kelima ada nida, itu berupa panggilan. Ya, mungkin hanya ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang sedikit dari yang disampaikan tadi bisa dipahami dengan baik dan juga bisa bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, maka silahkan bisa ditanyakan dengan japri atau jalur pribadi dengan mengirimkan pertanyaan via WhatsApp. Ya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.